Kita lanjutkan perbincangan kami, Pak Zainal. Kami tadi sempat terjeda dengan jeda iklan. Kami ingin menanyakan kepada Anda, bagaimana lantas dengan visa khusus yang disalahgunakan atau dilakukan dengan tidak semestinya dengan iming-iming haji tanpa antrean. Ini tentu ada antisipasi dan juga langkah-langkah preventif yang sedianya harus dilakukan. Apa saja, Pak Zainal? Ya, tentang visa khusus nggak ada ya, kita nggak mengenal istilah visa khusus. Yang saya tahu bahwa mereka itu ada satu sekarang trik ya, menggunakan tasrih haji bagi ekspatriat, orang yang mukim di sana. Modusnya dari sini mereka umrah, lalu sampai ke sana, lalu mengurus iqamah. Nah, sehingga dia menjadi sebuah penduduk sana. Lalu kemudian ketika musim haji dia berangkat berdasarkan visa untuk kembali ke tempatnya bekerja. Itu semestinya bekerja. Iqamah tadi kan untuk bekerja, tinggal di sana itu. Lalu kemudian jadi dia tidak perlu visa haji lagi karena sudah mukim di sana gitu kan. Nah, itu nanti ketika persediaan dengan permintaan tidak seimbang, maka akan banyak yang tidak bisa berangkat. Itu akan jadi modus juga. Ya, modus permasalahannya jadi ya tipu-tipu juga ketika over capacity, ya. Tentu semuanya ada batasnya. Itu yang saya maksudkan dengan tasrih haji. Ya, tasrih haji itu kan digunakan bagi untuk orang yang tinggal di sana, termasuk mukimin, TKI, ya, tentunya. Itu yang dimanfaatkan selama ini sekarang ini. Baik. Itu sekarang bagaimana triknya untuk mengedukasi masyarakat dalam hal ini. Baik, Bang Dhanil, langsung saja dijawab bagaimana sesungguhnya untuk mengedukasi masyarakat, khususnya bagaimana menyampaikan kepada masyarakat terkait juga transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji nantinya, Bang Dhanil. Ini Mbak Windy ada dua hal ya. Di satu sisi ada visa mujamalah yang kemarin heboh-heboh itu visa Frodah. Nah, bagian itu saja itu ada unsur ketidakpastian, ada goror dalam Islam. Artinya kalau ada unsur ketidakpastian, baiknya dihindarkan. Nah, kemudian kedua, apalagi visa versi visa igomah tadi. Sejatinya itu bukan visa haji, tapi visa kerja untuk masyarakat setempat. Jadi kira-kira biasanya modusnya itu disebutlah haji tanpa ngantri, tapi kemudian nanti sementara pakai visa umroh dulu, kemudian nanti bekerja misal di sana tinggal beberapa lama jelang musim-musim haji, kemudian berharap bisa dapat igomah, dapat izin tinggal, izin kerja. Nah, pada musim haji kemudian nanti dimobilisir untuk berhaji. Nah, itu banyak dilakukan. Nah, tapi sebagian besar misalnya 2025 kemarin nggak bisa masuk. Kenapa? Karena Arab Saudi memutuskan sangat ketat kecuali visa haji, yang lain tidak bisa masuk. Nah, cara-cara mengakali seperti itu ini harus disadari oleh masyarakat, itu adalah cara-cara yang tidak hasanah, tidak baik. Artinya mau naik haji tapi melakukan akal-akalan atau penipuan. Nah, masyarakat harus sadar itu tidak hasanah, tidak baik. Bahkan kami sedang meminta kepada majelis ulama untuk ada fatwa bahwasannya cara-cara seperti itu adalah hajinya haji yang batal atau haram lah, kira-kira begitu. Baik. Nah, kita berharap begitu. Nah, melakukan edukasi ini terus, termasuk kan kemarin video edukasi kami terkait dengan mana visa yang legal, mana yang ilegal, mana yang penuh dengan ketidakpastian. Itu adalah salah satu cara untuk memberikan pemahaman edukasi kepada publik supaya jangan tertipu dengan iming-iming tanpa antri, tapi sesungguhnya bukan visa haji. Nah, yang ketiga, Mbak Windy, betul tadi apa yang disampaikan oleh Mas Tulus. Sekarang ini Kementerian Haji, Pak Prabowo, dan kami yang sekarang di Kementerian Haji dan Umroh itu di banyak beban, berbagai tumpukan masalah hampir di semua
persiapan segmentasi pengurusan perhajian Indonesia. Itu tumpukan masalahnya luar biasa. Bahkan saya hampir setiap proses itu pasti ada masalah, dan masalah-masalah paling penting itu adalah selalu terkait dengan integritas, masalah terkait dengan transparansi, terkait dengan akuntabilitas, terkait dengan moral hajat, perilaku curang dan sebagainya, perilaku koruptif dan macam-macam. Nah, itulah yang sekarang menjadi beban berat kami. Kami paham betul publik punya ekspektasi tinggi untuk memperbaiki ini semuanya. Makanya kan kami ini belum ada sebulan Kementerian Haji, maka kami sudah benahi pelan-pelan. Karena selama 10 bulan sebelumnya kami di Badan Penyelenggara Haji, kami telusuri masalah-masalah utamanya apa, perilaku koruptifnya di mana, perilaku manipulatifnya di mana, dan insya Allah pelan-pelan kami sedang berusaha untuk membenahinya. Pasti tidak sempurna, tapi kami berusaha yang terbaik, dan dalam upaya untuk melakukan perbaikan itu, pasti kalau dalam istilah kebijakan publik itu, Mbak Windy, pasti ada trade-off-nya. Karena kan kekacauan data, manipulasi selama ini kemudian kita benahi, pasti ada pihak yang kemudian dirugikan karena kebijakan baru, penyempurnaan dan perbaikan, tapi juga ada tentu unsur keadilan yang ingin kita hadirkan untuk semua jamaah Indonesia yang sedang mengantri dan berharap bisa segera berangkat naik Baik. haji. Kira-kira begitu, Mbak Windy. Baik, terima kasih Bang Daniel. Informasinya kita harapkan juga bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini minim dengan modus penipuan dan juga bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami dan juga perbincangannya, Pak Tulus, Pak Zainal, Bang Daniel.